Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut alat utama sistem persenjataan Indonesia masih perlu ditambah sebagai bentuk investasi jangka panjang. Pernyataan ini sekaligus mengamini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengingat Kementerian Pertahanan mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk merencanakan kebutuhan pertahanan jangka panjang. Mahfud MD menyebut jumlah pesawat tempur di Indonesia masih jauh dari yang seharusnya. Mahfud mengaku telah melakukan perhitungan dengan Prabowo Subianto terkait berapa besar kebutuhan untuk pertahanan Indonesia. Berdasarkan kalkulasinya dengan Prabowo, Mahfud mengatakan kebutuhan investasi pertahanan, khususnya untuk pesawat, Indonesia harus memiliki 200 unit, namun saat ini Indonesia hanya memiliki 17 unit. Mahfud mengungkapkan kondisi yang sama juga dialami pada senjata tembak dan kapal perang yang ada di Indonesia. Otoritas Pertahanan sendiri telah mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo untuk proyeksi kebutuhan senjata di Indonesia hingga 25 tahun ke depan. Namun demikian, Mahfud MD menyayangkan banyaknya orang yang terlalu optimis dengan keadaan yang ada saat ini dan menganggap remeh kemungkinan adanya perang. Selain itu, pemerintah berencana melengkapi ibu kota negara baru atau Nusantara dengan jalan yang bisa digunakan untuk mendarat pesawat. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan rencana ini berkaca dari negara-negara tetangga yang sudah mengusup konsep serupa. Danis mengatakan, pihaknya akan memilih lokasi-lokasi tertentu di ibu kota negara yang bisa menjadi landasan pacu atau runway pesawat, namun ia belum merinci jalan mana saja yang potensial. Tidak hanya bisa menjadi tempat mendarat pesawat, jalanan di ibu kota negara akan bebas dari kabel listrik. Danis mengatakan sistem kelistrikan disimpan di bawah tanah dengan sebuah box alias Multipurpose Utility Tunnels atau MUTS. Terlepas dari inovasi tersebut, progres pembangunan di infrastruktur ibu kota negara secara keseluruhan baru mencapai 12 hingga 15%, namun sudah ada beberapa proyek yang hampir selesai 100%. Dalam merancang master plan ibu kota negara, Kementerian PPN Bappenas sudah mempersiapkan sistem yang mengantisipasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan, baik gangguan dengan teknologi tinggi lewat udara, laut, darat, serta cyber. Sistem pertahanan ini juga sudah dikaji, sehingga tidak melanggar kajian lingkungan hidup strategis. Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, Bogat Widiatmoko mengatakan, sejalan dengan konsep IKN sebagai Smart City, Master Plan dirancang dengan muatan teknologi canggih dan local wisdom, sehingga bercirikan Smart Defense dan Smart Security. Bogat mengatakan dalam rencana pemindahan ibu kota negara, penguatan pertahanan negara sangat diperlukan. Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan membuat perlunya strategi pertahanan dan keamanan yang berbeda. Maka dari itu, Kementerian PPN Bappenas telah menyusun sistem pertahanan dan keamanan, di mana ibu kota negara sebagai center of gravity, serta enabler. Sebagaimana negara lain, pertahanan dan keamanan adalah syarat keberlangsungan pembangunan di segala bidang. Selain itu, pemerintah terus memastikan rencana pemindahan ibu kota negara dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan masa depan, salah satunya model pemerintahan yang tepat, serta tantangan pertahanan dan keamanan di ibu kota negara baru.